lagi dengan Berdialog. Bercerita tentang Dia, lo, dan gue. jadi hari ini kita akan membahas temanya posesif. Posesif? Iya. Ada dari inisialnya dari F, dia bilang gue lagi gawe nggak megang HP, nggak ngasih kabar selama 8 jam aja disangka selingkuh. Nah, Wah anjing sih. gue sih nggak sampai 8 jam, tapi menurut gue ini nggak tahu ya, ini agak aneh sih, kayak nggak magang, nggak megang HP 8 jam. Gue 7 hari biasanya gak ngabarin. Itu lo selingkuh. Enggak maksudnya kayak ada hal prioritas yang menurut lo kayak, kalau gue ya nggak mesti dibalas saat itu juga gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak, Tapi kalau bahas prioritas berarti mantan lo atau cewek lo bukan prioritas dong. prioritas juga, cuman kayak ada yang lebih penting, ngerti gak sih? Tapi maksudnya nggak mungkin nggak balas 7 hari nggak sih? Iya, tapi gue begitu kadang 7 hari, 3 hari. The Jadi best. gue Nggak bisa sih gue gitu. Inisial I, ini ada pertanyaan dari inisial I. Gue pernah posesif sama mantan dalam kurung Libra. Nah, gue nggak paham nih, lu paham nih? Apa horoskop gini ya? Mantan gue. Oh, mantan lu Libra ternyata. Oke. Oke, bro. Kita lanjut saja nih. Jadi, gue pernah posesif sama mantan dalam kurung Libra. Of course, dia nggak suka marah-marah sama gue dan hilang. Anjing juga nih, bro. Tapi setelah gue mencoba nggak posesif dan mencoba nggak peduli sama dia, dia nggak suka juga. Dan kejadiannya ini gue jadi lebih suka membebaskan, alias nggak begitu peduli kayak biasanya ke siapapun cowok gue. Ini kayak perempuan nih. Iya. Tanggapan lo apa nih? Ya udah jalan aja ya. Iya, ngambang bro. Iya, Ini kayak balas dendam. dendam. Gue pernah kerja gue tuh waktu itu di Majestic. Makanya lu dagang bahan. Iya. Serius lo dagang bahan? Serius lo? Goblok. Terus gue nebeng sama temen gue, ada orang kantor, maksud gue kayak ya udah ngemat kongkos dong. Kebetulan kayak dia bawa mobil, ya udah gue nebeng gitu. Terus kayak mantan gue ini marah gara-gara gue nebeng dia sama dia mulu. Oke. Kalau mindsetnya dia mungkin kayak ya nggak enak, dia kan suami orang. Tapi mindset gue tuh gue mikir, lah gue kan nggak ngapa-ngapain ya, gue cuma nebeng. Gue cuma nebeng karena irit ongkos aja. Gitu. Iya. Kayak gue nggak tahu sih kenapa sih laki kayak gitu. Kenapa ya? Enggak, apa yang di pikirannya kalau misalnya lo jadi mantan gue deh. Oke, Misalnya gue posisi kayak gitu. mungkin karena ya takut kehilangan aja sih, cuman jadi berlebihan, nggak bagus, toxic, overthink. Kalau gue lebih yang posesif kayak gue tuh kayak adalah dekat nih temen si doi dekat sama temen kampusnya, jadi ternyata udah rumah tangga nih bro, gitu kan. Nah gue berpikir kayak udah berapa lama mereka nikah gitu kan, 2 tahun, udah punya anak belum? Normal dong gue nanya kayak gitu. Kebetulan belum gitu kan. Oh ya udah jangan terlalu dekat gitu kan. Nah ada satu momen dan gue lupa juga namanya siapa, nggak sengaja gue lagi nonton di Kartika Chandra, ketemu sama si temennya ini yang dekat, suami istri gitu kan. Ketemu akhirnya say hi. Nggak berselang lama dari situ, 2 mingguan lah, gue udah bilang ke doi kayak gitu. Akhirnya kejadian tuh dimaki-maki. Nah itu kenapa kayak posisi gue sih yang kayak gitu, kayak lo ada apa ya namanya distancing, ada jarak. Kayak mungkin cara penyampaian mantan lo juga salah sih, karena nggak semua perempuan suka dikekang sih menurut gue. Yes. Dibebaskan saja seperti merpati. Karena intinya menurut gue perempuan lebih ke pemahaman sih. Karena untuk mengerti dia juga akan mengerti, perempuan juga akan mengerti kayak gue balik kantor gue harus kemana, harus ngabarin lu kapan ketika waktu kosong gitu-gitu. Itu kan udah bagian dari pengertian. Cuman kadang kalau posesifnya toksik aja sih buat gue, kayak aneh. Iya sih, kayak misalnya gue nongkrong nih sama teman-teman gue. Maksudnya kayak gue udah deket dari kuliah gitu loh, emang teman main aja. Kayak gue buat ketemu mereka aja tuh kayak nggak boleh. Kayak gue pernah di satu momen, gue lagi sama saudara gue lagi ada apa sih kayak yang acara kopi itu, yang di pameran kopi. Pameran Yeah. kopi. Itu kan gue ke situ tuh sama saudara gue berdua, terus ada Kiting dan yang lain. Udah tuh gue nongkrong aja di situ kayak ya udah, gue kayak komunikasi secukupnya lah, lagian kayak gue juga udah malas gitu kan sebenarnya pada saat itu. Tiba-tiba
ada notif dari HP gue ting gitu kan. Itu iMessage itu karena gue blok semuanya sosial medianya dia. Pas gue lihat ada foto gue, dia ngirimin foto gue kiting sama saudara gue. Bener-bener nih kita lagi ngobrol, abis itu dia bilang have fun ya. Terus gue kayak shock gitu. Lo takut gak sih? Ya gue takut, gue sampai bilang gini, misalnya lo kiting, gue sampai ting, lo lihat deh ting, ini foto kita ting, gue bilang kayak gitu. Gue kayak ini siapa yang ngefotoin ya ting ya? Gue langsung lihat, gue bener-bener langsung diri, gue langsung lihat kanan kiri, gue insecure dong, gue takut posisinya kayak anjing apaan sih nih? Terus jiwa psycho gue bergelonjak nih. Sebenarnya bukan gue yang psycho dong. Dia makanya jiwa kan? berpsycho gue terus kayak bergejolak gitu. Gue kayak sumpah gue kayak takut gitu. Terus tau gak sih dia balas apa? Nggak usah nyariin, orang bukan gue yang fotoin lah. Siapa juga yang mau nyariinnya? Iya, tapi maksud gue kayak berarti ada yang mantau gue nih. Iya, udah gak sehat sih. Kayak gue kayak sampai segitunya tuh gue langsung tapi kayak. lu udah gak sama dia kan? Apa? Ya, udah gak. Udah. Tapi lu masih sayang. Gue nggak bisa jawab itu guys. Sorry. Gue nggak bisa jawab itu. Gue nggak bisa jawab itu. Nah kalau lu sendiri, lu lebih tipikal posesif atau enggak? Gue posesif tapi situasional. Lebih ke posesif juga gue kadang kayak ada satu momen, maksudnya gue kan pernah ada di dunia hitam yang lumayan lama lah. Di situ bergelut di situ, terus kayak cewek gue baru masuk di lingkungan mantan gue kebetulan, baru masuk di lingkungan yang emang lingkungan baru dia. Dan kayak tiba-tiba ada orang yang dulunya dari dunia hitam itu salah satu temennya mungkin apa gimana nyamperin dia kayak oh lo si ini ya ceweknya ini ya ceweknya Ikin ya gitu kan. Nah itu gue bakalan posesif banget, jadi gue bakal cari tahu itu siapa kayak gitu, kamu cari tahu itu dia siapa kayak gitu karena menurut gue itu udah ngeganggu psikis. Jadi kayak nggak bagus juga lo ngebawa apa yang udah lo jalanin sekarang terus masa lalu lo kebawa ke dia yang dia basically nggak tahu apa-apa tentang dunia gelap itu. Gue kayak gitu, gue posesif. Terus kayak pulang malam juga gue posesif. Pulang malamnya dalam artian kayak kamu gimana pulangnya sama siapa ya kayak gitu. Terus diantarin sama siapa sih ini temennya dia gitu. Oh ya udah hati-hati bilang sama dia makasih udah nganterin kamu pulangnya gitu sih gue. Gitu, gue posesifnya yang lebih gitu sih. Kalau dulu banget sih yang kayak lo bilang gitu, yang sebegitunya karena akhirnya ya banyak berganti pasangan dan akhirnya belajar juga kayak buat ngargain perempuan, buat kayak titik nyamannya perempuan di mana sih kayak gitu. Intinya sih perempuan yang gue tahu ya butuh pemahaman doang. Karena sebenarnya lu sebagai perempuan udah ngerti lu harus ngapain ketika lu udah komitmen berdua tuh kan gitu sih. Tapi gue posesif juga sebenarnya, tapi nggak yang separah mantan lo. Iya sih, cuma kalau masalah psikis kayak gitu yang tadi lo bilang, gue tuh pernah banget di posisi dimana masa lalu gue yang supposed to be nggak diungkit gitu. Kayak gue kan orangnya juga malas ya kayak bahas-bahas masa lalu, apalagi kayak misalnya ke pacar baru gue. Iya itu salah gue juga tuh. Terus dia ngungkit itu, maksud gue kayak lo ngapain sih ngungkit itu? Kayak jadi buat mojokin gue gitu loh posisinya kayak. Gak bagus. Iya itu jadi kayak bener-bener kayak udah sih. Lu jadi kayak yang tadinya lu punya plan untuk ngapa-ngapain sama dia terus jadi kayak karena ada case itu jadi kayak aduh mau ngelanjutin apa enggak ya. Gue gitu kalau gue. Nggak tahu kalau lu. Kalau gue tuh masalah posisinya gini, waktu itu tuh jadi dia tuh tahu benar-benar semua sosial media gue kayak dari password email. Wah itu rokes sih. Password rokes banget bro. Kayak dia bisa buka Instagram gue, Facebook second account gue. Yang semuanya gue tahu dia belajar dari mana dia tahu password email anjing. Sama sih. kayak sampai iCloud gue juga tahu. Anjir. Kayak Apple ID gue juga tahu, makanya dia bisa tahu gue di mana sama siapa kayak gitu kan. Janjian dia sekarang tahu nih lu di sini. Kan udah mantan ya. Supposed to be enggak usah peduli aja sih. Okay. Tapi dia tahu sih kalau dari gue. Terus habis itu kayak gue tuh bener-bener dia ada di poin dimana dia kayak ngasih tulisan gue yang ke mantan gue dulu yang abis itu kasih ke gue, kayak gue tuh bacanya kayak dia tuh bener-bener marah-marah kayak lo kayak pokoknya kayak dia ngomong kayak kata-kata kasar gitu dimana itu yang buat gue ngedown. Di satu sisi kayak gue aduh udah bener-bener cukup banget deh, gue udah nggak terima banget kayak gini. Enough banget sih. Bener.
Tapi ya begitulah, kadang kan tiap laki-laki punya porsi yang beda memperlakukan perempuannya ya bro. Iya. Ada yang posesif, ada yang enggak, ada yang paham, ada yang enggak. Kalau dari gue sih sebenarnya posesif itu hal wajar dalam suatu hubungan. Tapi maksudnya nggak usah sampai sengekang itu aja sih, kayak membuat pasangan lo tuh jadi nggak nyaman dan ngerasa terpenjara. Jadi kayak apa-apa tuh bener-bener kayak ya nggak bisa ngapa-ngapain, serba salah. Itu aja sih kalau dari gue. Kalau gue sih lebih ke apa ya, posesif itu baik kalau diperlakukan secara baik, secara positif. Tapi kalau udah yang toksik gitu ya nggak bagus juga gitu. Jadi kayak sewajarnya aja lah, karena kadang kan ada prioritas yang mesti sama pasangan lo, ada yang dia juga punya kehidupan lain dia gitu kan. Intinya pemahaman, balik lagi kalau gue, karena pada ujungnya nggak ada yang sempurna dan ya udah saling memahami, karena masing-masing sebenarnya udah ngerti porsinya untuk mau ngapain gitu. Aku setuju sih kak. Hidup itu seperti berkendara. Betapapun kita sangat hati-hati menjaga diri, tetap saja ada orang lain yang berkendara sembarangan dan membahayakan orang lain. Lucia Priyandarini, posesif. Hidup tuh seperti cinta. Sampai berjumpa lagi kawan. Bye. Ciao.